Manusia terdiri daripada dua unsur, ada batin, ada lahir, ada jiwa, ada raga. Seorang hamba Allah yang benar, dia lebih mengedepankan jiwa dibanding mengedepankan raga. Amat sangat bodoh orang yang mengaku hamba Allah, timbang mau disimpan di WC, makan yang enak-enak, opor ayam, sop iga, cumi saus tiram, gulai, timbang mau ditaruh di jagat, timbang makanan badan, tapi sama makanan roh tidak perhatian. Betapa menjeritnya jiwanya yang kurang disayang oleh dia dibanding menyayangi badan. Oleh karena itu Imam Nawawi pesan, awas jangan sampai timbang untuk badan yang larinya ke WC tidak kebawa ke akhirat kau makanan yang enak-enak, tapi untuk jiwamu kau sembarangan, tak pernah dikasih makan zikir. Jadi kasih makan sholawat, kasih makan yang baik-baik. Itu adalah hamba yang bodoh. Wakhtar nafsaka allati baina janbaika, takutlah kamu akan nafsu yang ada di antara dua lambung. Yang harus ditakuti adalah nafsu yang selalu ikut di badan kita sampai akhirat. Dia musuh kita. Fahiyallati tahtibu alaika, maka adapun dia nafsu allati tahtibu, yaitu sesuatu yang meminang atas sumala tufaliku sahibaha ilal mamat, kemudian tidak berpisah oleh nafsu akan si ibunya nafsu sampai mati. Wasyaitan, sedangkan adapun syaitan yufariqu fi Ramadan, yaitu berpisah oleh setan pada bulan Ramadan,
li'annahu tughallu fihi syayatin, karena bahwasanya syaitan tughallu yaitu dibelenggu, dirantai pada bulan Ramadan asyayatin oleh setan-setan. Wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yasriqu, dan terkadang mendapati oleh kamu man yaqtulu akan orang yang membunuh fihi pada bulan Ramadan wa yasriqu dan mencuri. Fahadha minan nafsi, maka ini bukan dari setan tapi yaitu daripada nafsu. Yang harus ditakuti oleh hamba Allah itu adalah nafsu, sebab nafsu itu selalu ikut kita, tidak pernah putus dengan kita. Walaupun kita mati, dia terus ikut kita, akan menemani kita di kuburan kita. Kita perlakukan apa nafsu, apakah kita berturuti atau kita siksa dia dengan ibadah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengelola nafsu. Setan itu tidak selamanya ikut kita. Bila Ramadan setan diikat, orang bertanya, ngapa kalau setan diikat? Banyak di Ramadan yang korupsi, yang bohong, yang ngibulin. Itu bukan pula setan. Setan tidak ganggu Ramadan, tapi itu pula nafsu. Setan tidak ganggu. Orang bilang kalau Ramadan setan dikurung, tapi kalau manusia dari sebelum Ramadan dikurung gara-gara corona. Faidah malam ilal maksiat, maka apabila cenderung oleh nafsu ilal maksiati kepada membangkang Allah, fadzakirha bi adzabillah, maka ingatkanlah oleh akan nafsumu itu dengan adab Allah di akhirat. Bagaimana kalau kita mau mengaji? Memang kita kuat menghadapi neraka Allah yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Siap untuk begitu. Digebuk sama kentungan polisi yang diburu hara aja udah gak kuat. Bagaimana bila disemprot dengan gas api dari neraka? Wal qati anti anillahi bisabab, dan terputus dari Allah dengan sebab. Ingatin nanti kalau dia maksiat, maka diingatin bakal berhenti, putus hubungan dengan Allah dengan sebab main ilal maksiat. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu walaupun enak kalau beracun tidak dimakan. Wal asalul masmu, adapun madu al-masmu yang dibubuhi racun, yutraku yaitu ditinggal oleh madu ma'al ilmi serta tahu bihalawatihi dengan manisnya madu, lima fihi min wujudil adab, karena apa yang ada pada madu yang beracun dari adanya penyakit. Madu memang enak, tapi kalau dikasih racun, kita maukah mau minumnya? Tentu tidak. Ditawari juga nggak mau. Enak sampai orang bersumpah demi Allah nggak ada racunnya, tapi kita lihat, kita mau minum nggak? Mau minum nggak? Enggak. Kenapa? Beracun. Dunia itu enak, tapi beracun. Jangan cenderung pada dunia. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ke bawah mati. Namanya dia minum madu yang beracun. Nabi jelasin tentang dunia di qali alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya hulwatun khadiratun, dunia itu manis lagi hijau. Dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah SAW jelaskan yang namanya dunia itu hijau-hijau manis, mengasihkan. Tidak ada yang namanya dunia tidak mengasihkan. Sesuatu yang hijau itu mengasihkan. Tanda
orang demen main ke gunung hijau, asik. Dunia itu mengasihkan. Itu Nabi bilang hijau-hijau manis, begitu. Dengarnya aja enak, itu dunia. Nah orang sudah bilang tidak ada orang dengarnya nih. Dengarnya aja enak begitu. Lu pengen dengar banget, kasih aja logaman. Nah ini kalau pengen dengar banget, begitu. Hanya orang dengar. Tapi jangan itu saja baca hadis Nabi. Baca juga hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Iman fi Sunanil Aqwali wal Af'al. Apa kata Nabi? Wa yurwa aidan, dan diriwayatkan pula, dunia jifatun qadiratun, yaitu bangkai yang menjijikan. Nabi juga yang bilang, kata Nabi, dunia itu adalah bangkai yang menjijikan. Siapa yang merebutkan bangkai? Tidak ada lain kecuali anjing-anjing saja yang demen nama bangkai. Maka jangan kita orang demen nama bangkai. Kalau demen, berarti kita kelasnya binatang, bukan kelasnya manusia. Sebab dunia adalah sesuatu yang nampaknya enak, rebutan orang jabatan, rebutan orang pengen jadi pimpinan, pengen jadi dewan, segala macam. Padahal isinya adalah jifatul qadiratun, bangkai yang menjijikan. Hulwatun khadiratun, dunia itu manis lagi hijau. Menurut siapa? Indah ahli dhafah, menurut orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, otaknya isinya duit, kurang mau mendekati yang punya duit, yang nyipta duit, yang nyipta dunia. Jangan mengejar dunia kecil, tapi mengejarlah yang punya dunia. Akhiratnya bakal dikasih, bukan dunia doang. Rugi. Man asbaha wa hammuhu dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapa orang yang otaknya isinya duit, maka hidupnya selalu merasa susah. Tapi orang yang otaknya adalah akhirat, maka walaupun berkekurangan, dia tidak merasa susah hidup. Sebab lain wajifatun qadiratun indal mufalah, dan dunia itu adalah bangkai yang menjijikan menurut orang-orang yang berakal. Maka orang-orang gila yang terlena dengan dunia, mau baju bagusnya sebelum dibeli biasa aja. Benar nggak? Handphone bagus sebelum dibeli, sebelum dibeli bagus, tapi handphone pas sudah dibeli aja deh. Motor bagus belum dibeli, sudah dibeli biasa aja. Mobil bagus belum dibeli, tapi udah beli biasa aja. Sama aja, yang rumahnya kayak pondok indah sama kita kayak bubuk, tidurnya merem-merem juga. Beda bersama dunia biasa, nggak usah. Saya kalau tidak karena yang bangun, tak mau lagi. Cuma yang bangun orang, saya mau berbagi. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu ada masang yang gambarnya. Hulwatun khadiratun, dunia itu sesuatu yang hijau lagi, sesuatu yang manis lagi hijau. Indah nufusi, menurut nafsu. Menurut nafsu enak dunia, tidak ada yang enak. Asik dunia, asik main bola, asik begitu. Dia kakinya bengkak, baru sembuh, dia main bola lagi, main lagi, begitu, kayak begitu. Ada yang ngomel-ngomel, ini gila boros banget provider ini,
Berpikir sudah habis saja, tapi isi lah. Ada yang dikasih dunia. Tapi kifatun qadiratun inda marayal qulub. Dunia adalah bangkai yang menjijikan menurut cermin-cermin hati. Hati yang memandang dunia biasa, sama aja. Enggak ada hebat. Hulwatun khadiratun litahliri. Dunia itu sesuatu yang manis lagi hijau. Litahliri untuk menakut-nakuti, memberi peringatan dari Nabi. Kita harus tahu wajifatun khadiratun, dan bangkai yang menjijikan litahliri untuk melarikan, supaya kita enggak resep tanfir. Dunia biasa, tidak ada yang apa aja. Kalau masih di Tokopedia aja, di Shopee, di Blibli, cakep, udah beli biasa aja, taruh aja begitu ya, begitu. Tiap hari ada lagi yang terpakai. Jadi apa Yunatilah batas da'an nakum bihadabatiha, maka janganlah sekali-kali memperdaya oleh dunia akan kami bihadabatiha, dengan manis itu madu tapi jujur isinya racun. Fa inna aqibataha mur, maka sungguhnya akhirnya itu adalah pahit. Semuanya enaknya dialami, tidak ada makanan yang enak ya sebelum beli aja, tapi biasa ya begini doang, mereknya doang, tadinya begini. Itu kan, maka orang mukmin bukan kayak begitu kelakuannya. Bagaimana orang mukmin yang benar? Idza qila laka manil mu'min, apabila dikata kepadamu manil mu'min, yaitu siapa adapun orang mukmin, apa kita ini orang mukmin atau tidak? Kalau ditanya orang mukmin itu siapa, faqul, maka jawablah wahai alladzi ittala ala aibi nafsihi wa lam yunsib ahadan min ibadi ala aibi. Orang mukmin adalah orang yang melihat oleh orang atas kekurangan diri dan tidak menisbatkan oleh dia ahadan pada seorang minal ibadi, daripada hamba-hamba Allah ala aibin, atas kekurangan. Orang mukmin al-mu'minu alladhi aminahu nasu min yadihi wa lisanihi. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu mencari-cari kekurangan dirinya untuk kemajuan dia menuju kepada Allah, tidak mau mencari kekurangan orang lain. Wa idza qila laka manil mahbub, dan apabila ditanya kepada manil mahbub, yaitu siapa adapun orang yang sialan, faqul, maka jawablah olehmu alladzi yunsibul ibadah ilal aibi wa yudriku nafsahu minhu, yaitu orang yang menisbatkan pada hamba-hamba Allah kepada kekurangan dan membebaskan dia akan dirinya minhu dari kekurangan. Orang sialan adalah orang yang selalu memandang orang lain kayak setan, tapi dirinya udah kayak malaikat saja yang tak ada kekurangan. Itu adalah orang yang sialan. Begitulah dalam pandangan para sufi. Wa bima tamada alaihi ahlu zaman mubasatatuhu
wa mu'anasatuhum lil 'asi, dan setengah dari apa-apa yang membiasakan atasnya oleh ahli zaman ini, yaitu ajarnya mereka, wa mu'anasatuhum, dan berjinak-jinaknya mereka, lil 'asina, bagi orang-orang yang durhaka. Bagaimana cara kita melakukan orang yang maksiat? Maka ada cara melakukan orang-orang yang berdosa. Orang di zaman ini adalah orang yang tertipu. Cara dia melakukan orang berdosa malah dengan bergaul sama orang berdosa, malah dibaik-baikin orang berdosa. Itu adalah sikap yang keliru, tidak dari tuntunan Nabi. Bukan begitu caranya memperlakukan orang yang berdosa. Begitu, orang bersolat biasa, kita tidak bisa. Waktu dia main kita ikuti, waktu kita sholat dia nggak ikut kita. Itu sebutan teman. Gitu, maunya dia doang, nggak mau kita. Kalau teman yang baik, waktu dia main kita gaul, waktu kita ngaji ya kita ikut juga, namanya dia tidak. Maka cara bergaul itu harus rapi. Walau annahum abasu fi wujuhihim lakana dzalika zakiran lahum 'anil maksiat. Andai bahwa mereka ahli zaman ini abasu, yaitu cemberut mereka, fi wujuhihim, di depan wajah mereka, ahli maksiat asik, lakana dzalika zakiran lahum 'anil maksiat. Niscaya ada oleh yang demikian itu, yaitu mencegah bagi mereka daripada maksiat. Kalau kita benar mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, pastilah orang yang masuk bakal berhenti. Nabi itu melarang orang yang enggak sholat tak boleh kasih zakat. Itu di kitab-kitab itu. Tak usah kasih zakat. Dia dapat, biar dia sholat. Gara-gara sholat dan enggak sholat sama aja perlakuannya dari kita, maka yang enggak sholat malah makin-makinan dia pengaruh, tidak bisa membantu mereka. Agama begitu, dilarang. Memberi itu ada nilai, harus milih. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima itu dari orang-orang yang takwa. Kalau kita zakat itu nyuci, kalau kita nyuruh nyuci baju, bukan sembarang orang untuk nyuci. Kalau orang nggak bisa nyuci jangan dikasih, bukannya tambah bersih tambah kotor. Begitu, maka pilihlah orang-orang yang bersih. Kayak santri itu kasihan, kasih dia begitu, sedih. Gitu. Terus yang menang di bawah ibadah, di bawah ini, di bawah itu, jadi bagus. Yang lain-lain harus milih, begitu, milih, memberi. Orang nggak ibadah nggak kasih, rugi, begitu, kasih. Maka musibah yang menimpa di zaman ini keliru. Yang penting bagi tidak memilih siapa yang bisa nyuci harta kita, siapa yang layak untuk menerima harta kita, kepada siapa jatuh, tidak dipikir. Yang penting gue bahagia aja, yang penting gue bahagia. Akhirnya dagang rugi. Dia ngeluh, Tuhan gue udah sedekah. Ya bukan begitu, ada aturannya, bukan asal bagi. Pemerintah aja sebagai kita orang, PU jalan raya, jasa marga, jembatan, di aspal, korupsi karena menyalahi peruntukan jembatan. PU pengairan yang ngurusin. Maka biasanya jembatan jarak 100 meter kanan, belakang, depan, dari kaki. Itu bukan tugasnya PU jalan, tugasnya PU pengairan. Ketika sekalian aja jadi maksiat, ditangkap oleh pemerintah, menjadi korban, padahal dia sedekah. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Tidak boleh dia main sembarangan main kasih. Lihat orang, siapa yang bisa nyuci. Ini orang kayaknya rajin di masjid ini, makasih dia untuk membantu dia. Jadi dia akan tambah bersyukur, nggak sia-sia saya dapat Allah, saya mendapat perhatian. Nah begitu, itulah orang-orang yang cara memperlakukan orang maksiat, biar dia dari kemaksiatan. Quran itu
menyinggung orang-orang yang main asal kasih. Bagaimana dulu kaum Bani Israil dilaknat oleh Allah karena main kasih. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Isa bin Maryam. Apa itu? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kana la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Bani Israil dilaknat oleh Allah di dalam lisan Nabi Isa. Apa sebabnya? Karena mereka itu bermaksiat, berdosa kepada Allah. Apa dosanya? Dia memperlakukan ahli maksiat sama dengan ahli tauhid. Bedanya begitu. Beda. Ini ahli ibadah, kasih dia 100.000. Ini orang yang ibadah, kasih dia 20.000, 50.000. Dia nanya, kok beda ibadah? Nanti saya sama. Jadi dia terbangga kepada ibadah. Itulah akhlak Islam. Lau futiha laka babul kamali lama roja'ta ila radhabi. Andai dibukakan bagimu oleh pintu-pintu kesempurnaan, niscaya tidak kembali oleh kamu ila radhabi, kepada kehinaan. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau kita itu dibuka oleh Allah pintu menuju sebuah kesempurnaan dalam hidup, maka yang kotor-kotor tidak mau kita ambil. Kita ambil yang lurus-lurus. Apa saja? Kalau ayat man futiha lahu babul usul hal yarji'u ilal mazali. Ar-ayat, apakah melihat oleh kamu? Ayat akhir lima. Ar-ayat, apa pandangan? Man futiha lahu babul usul, orang yang dibukakan bagi orang babul usuli oleh pintu istana-istana. Hal yarji'u ilal mazali, apakah kembali oleh dia kepada tempat-tempat sampah? Orang yang dikasih kesempatan masuk istana, apakah dia mau masuk ke tempat sampah? Tentu tidak. Kita dimuliakan, dikasih baju oleh Allah, namanya baju keimanan, baju ketakwaan, baju yang baik oleh Allah. Maka jangan sampai baju itu diceburkan kembali kepada tempat-tempat yang kotor. Alangkah hina orang yang telah mencuci bajunya dengan deterjen yang sangat mahal, lalu diceburkan lagi ke dalam got yang kotor. Alangkah hinanya orang yang telah membersihkan jiwanya dengan ibadah Ramadan, lalu pasca Ramadan dia kembali lagi kepada maksiat. Tak ada perubahan. Ibarat baterai namanya lobek, udah diisi di cas, malah nggak masuk setelahnya. Ramadan ada bulan pencasan, maka dia jangan kembali pasca Ramadan kepada kehinaan. Lau futiha laka babul kamal lama raja'ta ila radha'i. Ar-ra'aita man futiha lahu babul usul hal yarji'u ilal mazali. Manusia yang telah dibuka pintu menuju sebuah kesempurnaan, tidak bakal pasca Ramadan akan turun kepada yang rendah. Quran pun bilang la'allakum tattaqun dengan bentuk fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Maknanya sekadar dan mendatang bertakwa. Mendatang kapan? Sampai 11 bulan mendatang. Aisyah Abdul Ramadan, merugilah, celakalah hamba Ramadan, tapi yang mulia adalah hamba Rabbani. Hamba Ramadan ada hamba Rabbani. Hamba Ramadan, hamba yang terjebak pada bulan, tidak patuh kepada pencipta bulan. Hamba Ramadan, hamba Rabbani adalah hamba yang tidak terjebak dengan bulan, tapi dia serupa kepada pencipta bulan. Itulah hamba Rabbani. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Oleh karenanya kata Imam Ibn Athaillah, walau fataha laka babal unsi bainaka wa baina ma talabta man ta'nasu bihi
walau fataha laka babal unsi bainaka wa bainahu ma talabta man nasu bihi. Walau fataha, andai membuka oleh Allah bagi babal unsi akan pintu keintiman bainaka wa bainahu, antara engkau dan antara Allah, maka mantak nasuki, niscaya tidak mencari oleh kamu akan orang yang mengintim-intimkan diri oleh kamu bihi dengan orang. Kalau Tuhan buka pintu kedekatan antara kita dan Allah, Allah buka pintu kedekatan, maka kita nggak bakal mencari kekasih lagi kecuali yang kita cari hanya Allah. Sudah mendapatkan yang punya dunia dan segalanya, buat apa melirik yang lain? Maka sebetulnya cobaan demi cobaan itu bentuk cubitan Tuhan biar kita mendekat kepada Allah. Orang menfitnah kita, orang menjelek-jelekan kita, atau apa saja musibah yang menimpa kita, sebetulnya adalah babul kunci, pintu keintiman kita dibuka oleh Allah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, matahu hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal nasuhi. Manakala anda dibuat resah oleh makhluk-makhluk Allah, sebetulnya Tuhan rindu untuk mendekatkan anda dengannya, dengan Allah. Niscaya Allah buka pintu keintiman. Ketika orang sudah asyik dengan Allah, maka tidak ada cari hiburan kecuali hiburannya adalah Allah. Orang yang asyik dengan ngaji, maka kalau mencari hiburan, apa hiburan anda? Ya ngaji. Itulah hiburan saya, karena udah dibuka babul kursi. Kalau tidak ngaji, dia stres, kayak orang olahraga. Kalau enggak ini, dia stres dengan enggak olahraga. Karena apa? Fungsinya adalah mantak nasuhi, adalah cari orang sesuatu yang membuat jiwanya tenang. Kalau Tuhan sudah memberikan pintu ketenangan dengan Tuhan, maka orang itu tak mencari ketenangan kecuali hanya kepada Tuhan. Yang lain bisa saja. Law ikhtaraka li rububiyyatihi ma qata'aka anhu. Andai memilih oleh Allah akan engkau li rububiyyatihi, bagi ketuhanannya Allah, li rububiyyatihi ma qata'aka anhu, niscaya tidak memutuskan oleh Allah akan engkau anhu dari Allah. Andai Tuhan pilih kau sebagai hamba sejatinya, maka tidak bakal dibiarkan oleh Tuhan terjebak pada kemaksiatan. Kenapa kita asyik dengan maksiat? Karena kita bukan menjadi hamba Tuhan, tapi kelasnya adalah makhluk Tuhan, makhluk yang asyik dengan nikmatnya, tapi tak kenal siapa yang memberi. Kalau orang itu mengenal tentang rububiyah Allah, mengenal tentang rububiyah Allah, kemahabaikan Allah, pasti Allah tidak akan terlantarkan dia, pasti tidak bakal dibiarkan dia sengsara di antara hamba-hamba yang sengsara dalam hidup. Karena kita bukan hamba pilihannya, maka kita dibuat pusing. Corona pusing, sebelum corona juga pusing, begitu pusing terus. Kenapa? Karena kita bukan orang yang dipilih untuk akrab dengan Allah. Lau karun ta'alaihi ma'romaka lighairi, andai mulia oleh kamu alaihi, di atas Allah, yakni di mata Allah, ma'romaka lighairi, niscaya tidak mencampakkan oleh Allah akan kau bagi selain. Kalau kita itu adalah hamba yang mulia di mata Allah, tidak bakalan Allah putuskan kita dengan dia. Kenapa kita diputuskan dengan Allah? Karena kita tak punya nilai mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita laksana binatang, makan, tidur, main kayak sapi. Pagi berangkat kerja pesawat, siang istirahat makan di padang, bukan warung padang rumput. Di situ dia kerja lagi sampai sore. Udah sore pulang ke kompleknya, namanya kandang, villa, kandang sapi.
Untuk apa? Untuk tidur. Besok begitu lagi, kerja, makan, kerja lagi, pulang, tidur. Bila hidup seperti itu, pagi kerja, siang makan, kerja, pulang, tidur, besok begitu, tak ada niat pengen ibadah kepada Allah, tak keburu untuk zikir kepada Allah, maka memang kita tidak punya nilai di mata Allah. Sebab lau karunta alaihi maromaka liwairi, andai kita punya nilai di mata Allah, tidak bakalan dicampakkan oleh Allah. Kita asik dengan maksiat, kita asik dengan sesuatu yang tak punya nilai, itu tandanya kita tak punya nilai di mata Allah. Kembali, bangunlah wahai jiwa yang telah tidur untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza azala anka mahabbatal makhluqin fafrah fahadha min inayatihi bika. Dan apabila menyingkirkan oleh Allah, angkat daripada mahabbatal makhluqin, akan kecintaan makhluk, fafrah, maka gembira. Fahada min inayatihi bika, maka dekun ini mana? Ini azalan min inayatihi bika, yaitu daripada perhatiannya Allah bika denganmu. Jangan kita memandang dunia selebar daun kelor. Bila ada orang menyakiti kita, diputusin oleh ceweknya, maka sikapnya bukan dia merata, bukan merasa susah, tapi justru mestinya gembira. Maka kata Imam Ibn Athaillah, cara kita membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, boleh kita balas dendam. Bagaimana caranya? Cara kita membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, satu cara, yaitu dengan mengikhlaskan kepergiannya. Sebab Allah sudah kasih perhatian, Allah sudah kasih unjuk, dia bukan teman baik kita. Kalaulah dia teman baik kita, dia tidak bakalan nyakitin kita. Kenapa kita harus bersedih kepada perhatian Allah kepada kita, yang telah memberitahu bahwa dia bukan orang yang terbaik kepada kita? Itu sampai mau nikah lagi nggak mau, yang terbayang dia, yang agak ingat kita. Mikirin orang yang agak mikirin kita, siapa yang nggak mikirin? Hidup dunia seperti itu, emang perempuan dia tuh begitu. Ibnu Athaillah bilang, wa idza azala anka mahabbatal makhluqin, bila Tuhan telah jauhkan cintanya makhluk daripada kita, jangan sedih. Yes, Tuhan kasih tahu dia bukan teman baik kita. Kalau dia teman baik kita, dia gak bakalan nyakiti kita. Dia bukan murid kita. Kalau dia murid kita, gak bakalan menipu kita. Begitu, kita gak bakalan. Itu harus gembira dengan kepergiannya. Silakan, ini Tuhan kasih wujud. Begitu. Jangan dilamun, maka hidup nampak cuek. Tidak cuek, karena fafrah. Kata Ibnu Athaillah, wa idza azala anka mahabbatal makhluk fafrah. Ketika ada orang nyakiti kita, mendolimi kita daripada makhluk Allah, gembira. Kenapa gembira? Lupakan. Itulah cara membalas dendam. Sebab dia bukan orang yang baik. Kalau dia orang yang baik, tidak bakalan dia nyakiti kita. Karena itu gembira Allah. Sebab Allah bukan itu keintiman kepada kita. Mata awhasyaka min khalqihi fa'lam annahu yurid an yaftahalaka babal musib. Dalam hikmahnya Ibnu Athaillah berkata, bila mana anda dibuat resah oleh makhluk Allah, maka yakini Allah buka pintu keintiman kepada kita, biar kita dekat sama Allah. Tidak bergantung namanya, biar kita bergantungnya Allah. Gembira, jangan dipikir banyak saya mengingatkan dia mudah, tidak usah enggak kayak begitu. Dia jaga kita, rugi apa? Mikirin orang yang gak mikirin kita, rugi enggak? Orang melek apa ya dia begitu, apa dia begitu? Kalau udah baik banget,
Gue bela-belain, mesti beli kitab, isi tulisannya. Memang ada kayak gitu. Ini udah benar ya. Jangan tangisi kepergian orang yang diuji amal itu begini. Jangan, udah cuek. Kenapa nggak dipikirin? Ngapain mikirin? Nggak mikirin kita. Allah mikirin kita, mikirin Allah aja. Fafar, gembira. Pahala min inayatihi. Ini bentuk perhatian Allah kepada kita. Sayangnya Allah. Wala takunu ma'asyatin illa badullu ma'aha. Dan tidak ada oleh satu kemaksiatan melainkan dan ada pun kehinaan, yaitu bersama. Yang namanya kemaksiatan itu bentuk kehinaan. Ada orang yang benci sama kita, itu kehinaan diri. Biarkan itu. Entah juga dibalas oleh Allah. Tidak usah disumpahi, tidak usah gembira. Ya, gitu. Mayang masuk ambil rezeki. Siapa berbuat, dia bakal dibalas. Nanam pohon berenung, buahnya berenung. Udah pasti begitu. Nggak bakalan, nggak usah pakai sumpah-sumpahin. Nabi tak pernah nyumpahin orang. Biarkan dia. Apa taksihi wa yumizuka. Maka apakah mendurhakai oleh kamu akan Allah, wa yumizuka, padahal memuliakan oleh Allah akan. Kenapa ya? Allah yang sayang sama kita, ngasih kita makan, ngasih kita hidup, ngasih kita senang, ngasih kita banyak kebaikan. Kenapa kita nggak dipikirin? Malah kita mikirin orang yang telah maksiat, yang telah menfitnah, yang telah jadi biarkan. Naus, makanya tak ada untung. Yang namanya dosa selalu isinya kehinaan. Yang namanya ketaatan selalu isinya kemuliaan. Kalla, tidak sekali-kali. Jangan sampai Allah muliakan kita, malah Allah kita durhakai. Jangan putus hubungan dengan Allah, rugi. Faqad rabatul izza ma'at wa dhulla ma'al maksiyah. Maka sesungguhnya telah menambahkan oleh Allah akan kemuliaan bersama ketaatan dan akan kehinaan bersama kemaksiatan. Lihat orang-orang bermaksiat, main riba, main ini, main itu, betapa dia hina, kelihatannya enak, padahal itu racun, isinya racun semua. Jadi pegal dalam hidup. Maka kalau pengen mulia, dekati Allah dengan cara berbuat taat, bakal mulia. Fasara ta'atuhu nuran wa izzat wa kasfa hijab, maka menjadilah oleh mentaati Allah yaitu cahaya dan kemuliaan dan tersingkapnya tabir hijab. Kalau pengen cahaya, pengen ilmu, jangan maksiat. Syakautu ila waki'in su'ahifti fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Di ta'lim dijelaskan Imam Syafi'i bilang, aku mengadu kepada guru wakil tentang gurunya. Saya punya nanya, nggak nyangkut-nyangkut. Kata guru, Anda banyak dosa. Guru bilang, ilmu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah tak bakalan diletakkan kepada orang yang berlumuran dosa. Taat itu ada cahaya, ada kemuliaan, ada terbukanya hijab. Wadidduha maksiat, ada pun lawannya taat, yaitu maksiat. Apa itu? Wadul mantur, yang namanya maksiat, kegelapan, wadul dan kehinaan, wahijabun bainaka wa bainah, dan penghalang yang mentabiri antara kau dan antara Allah. Kalau kita berbuat maksiat, maka di sana ada kegelapan, di sana ada kehinaan,
di sana kita hidupnya bakal pusing, tidak ditarik-tarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian. Walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adamu ufika ma'al hududi wastighaluka bihadzal wujud. Dan akan tetapi tidaklah menghalang-halangi akan kamu minasyuhudi, daripada menyaksikan kebesaran Allah, bisa musyahadah kepada Allah, illa melainkan penghalangnya adamu ufika, oleh ketiadaan terhentinya kamu ma'al hududi, serta batas-batas agama, wastighaluka, dan menyibukkan dirinya kamu bihadzal wujudi, dengan ini alam raya. Yang membuat kita itu enggak intim sama Allah, yang membuat kita itu tidak asyik dengan ibadah, yang membuat kita itu tidak nyaman dengan ibadah, bukan apa? Itu karena kita melampaui batas agama, kita sibuk dengan alam, kita sibuk dengan dunia, tapi tidak sibuk dengan pencipta dunia. Karenanya banyaklah di mata manusia itu harta yang haram, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, apa aja di mana-mana. Sedikit harta yang halal, sampai ada yang berkata jangankan yang haram, yang halal aja susah. Kenapa itu? Karena mereka di dalam berbisnis, di dalam bekerja, keluar dari jalur-jalur agama, karena mereka tidak mengikuti tuntunan dan ajaran agama. Bila kemudian kita sudah melampaui batas, kita mendurhakai Allah, maka Allah tidak bakal terima untuk kita bisa mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang berbuat maksiat? Idza asawaladuka fa'tibu bisyarr. Apabila durhaka oleh anakmu, maka didiklah olehmu akan anakmu bisyarr, dengan agama. Kalau durhaka, maka didiklah dengan didikan agama. Kita punya guru Syaikhul Qutb, yaitu Jani, Mama Jani kan itu anak-anak muridnya ada dari Tanjung. Kalau di kampung kita tidak ada dari Tanjung, karena itu yang tadi tidak mau mubasatatu mu'annasatu bil asif walau annahum abasu fi wujuhim lakan adzalika zajiran lahum al-masif. Dulu di kita punya kampung, kalau orang hajatan anggap jaipongan, yang bikin undangan gak mau, yang mau masak gak mau, yang kondangan gak mau, biarin hajat sendiri, masak sendiri dia daripada sendiri, mendingan gak nanggap. Karena perlakuannya begitu, perlakuannya. Tapi kampung sebelah itu selalu ada lahir tancap, ada ini, hampir dikenal itu kampung ogah nanggap nonton mau. Maka kata yang kamu nonton nonton, tapi yang di jam 12 saja. Nanti jam 12 suruh baca Quran sampai subuh. Itulah saya punya guru. Nonton sampai subuh. Nonton. Begitu. Jangan nonton. Saya tanya, Mama, kenapa itu anak-anak disuruh nonton? Dosanya sama nggak nonton sama nonton? Nggak nonton temennya cerita nyesel. Itu yang gede banget. Begitu, lebih gede dosanya daripada yang nonton. Biar ya, tapi nanti saya hukum dia, karena dia nonton dari panjang pakai mata, saya hukum pakai mata. Baca Quran, maka jam 12 malam habis subuh, jam 12 malam habis subuh. Itu kerjaannya teman-teman kami. Kerjaan, bijinya dilipat, ditutupin pakai kain. Itu biasa. Dulu saya ini punya pondok namanya Darul Falah. Pondok hancur. Kita ke Jakarta itu hancur kita tahun 9
9 saya ke Jakarta, udah habis tinggal udah yang kalian ada 500 udah sampai istri pondok begitu mama begitu. Jadi cara mendidiknya dengan didikan agama, jangan dihukum dikurangi berasnya, digunduli, ya itu begitu, jangan suruh sedekah, begitu, itu begitu, ya taufik itu, iya. Kalau melanggar suruh sholat 100 rakaat, itu didiknya melanggar 100 rakaat sholat, iya ditonton, sholat 100 rakaat, begitu. Itu begitu namanya, wala taqtahu, dan jangan memutuskan oleh kamu akan dia, dan diputus hukum itu begitu, sebab butuh adab. Ketahuilah nahnu ila talibna adab ahwa bila kasna ini, kita ini amat sangat butuh kepada adab dibanding ilmu. Syaikhul Qadir bilang saya lebih hormat kepada orang yang beradab dibanding orang yang berilmu, yang tidak ada. Begitu, butuh adab. Bangkabilu, bahkan hadapi olehmu akan anakmu itu bilmusati dengan cuekin. Kalau nggak betul, kenapa? Dia kufa anil maksiat, agar mencegah ia daripada maksiat. Ya, udah dihukum. Kalau mengantuk, saya kecilnya pemain, nggak ngaji aja. Nenek saya itu umpetin, nenek saya itu sama nenek Ubay sama satu nenek, itu umpetin, kasihan saya. Tapi mak saya itu marah-marah, mas saya nggak bisa, ini anak saya, jangan sampai anak saya masuk neraka. Cuman nggak ngaji dong. Itu saya pakai rumah itu ada tiang saka, tiang dari kayu, itu kakinya dikasih merah sekeliling, merang, nggak ngaji dong, nggak ngaji sekali, gitu. Udah dihukum begitu, nggak ngaji. Kalau kita mau nggak ngaji bisa aja, begitu, nggak benar, gitu. Orang pengen pintar tapi adabnya tidak dipakai atau maka tidak asal juga fatimu bisyarah. Bila salah dalam agama maka dikasih adabnya adab syarah. Supaya apa? Supaya berhenti dari kemaksiatan, Saya ini ngajar begini nih, harus begini. Saya dari kelas 4 SD sudah ngajar betul Qori, ngajar Sarasiti, ngajar Rian, udah ngajar begitu. Karena ada pondok itu, udah bantuin ngajar. Yo kayak anak kita lagi, anak pondok, tapi bisa ngaji dia. Begitu, jadi disuruh ngajar itu oleh baru gede juga kalau belum bisa nggak bisa, karena nggak dilihat umur kalau dalam agama, jadi lihatnya kemampuan, skill itu begitu. Terus saja ngaji, ya sambil main, sambil ngaji, ya sambil main, ngaji begitu. Dan saya keliling gitu, kayak aja, makanya banyak kayak gitu, tapi yang kita pondokin nggak banyak. Wa aqsalu ma yakunu 'ala al-mu'mini ad-dukhul, ad-dukhul, ya, tidak kana asiyah. Adapun paling banyaknya apa yang masuk oleh apa atas orang mukmin, yaitu memaki, salah didik apabila ada pada dia yaitu maksiat. Fa imma an yaqtahu wa imma yastazi'u bihi, maka ada kalanya bahwa mencerca oleh mereka akan anak, dan ada kalanya bahwa mengolok-olok mereka akan dengan. Kalau kemudian sadar mana dicerca, enggak dididik, enggak dianggap, kadang dibiarin aja lah bocah, enggak begitu. Pohon nggak boleh kalau miring, kalau dibiarin biarin aja,
miring masih kecil ini, entar gedenya miring lagi, oleh harus diukur, nggak bisa nggak diukur. Itu gara-gara dibiarin, akhirnya tumbuh gede banget. Salah kita mendidik. Faidah fa'alu dzalika fa'al akhtau tariqah. Maka apabila memperbuat oleh mereka yang demikian, pada mencerca ini, maka sesungguhnya tersalah oleh mereka akan jalan. Bukan begitu. Dididik, salah, didik, jauh. Itu cara. Idza asa al-mu'min faqad waqa'a fi waratatin 'azimatin. Apabila durhaka oleh orang mukmin, maka sungguh terjatuh oleh orang mukmin pada bahaya yang besar. Kalau kita itu berbuat dosa, maka kita jatuh ke dalam lembah kenistaan yang sangat besar. Caranya wa tariquhu anta alamahu kama fa'alta ma'a waladika idza asad. Ada caranya, itu kau memperbuat oleh kamu bersamanya sebagaimana memperbuat oleh kamu ma'a waladika serta anakmu idza asad apabila maksiat. Kalau ada orang berbuat salah, maka caranya sama, dididik. Tu'alidu'an bil-dhahir, berpaling oleh kamu daripadanya pada dhahir. Dhahir kita berpaling, orang salah ada, tapi batin kita sayang doain. Doainnya baik-baik. Orang salah, ada orang jahat, orang iri, doain. Ya Allah biar panjang umur tuh yang iri, biar panjang umur ya Allah yang iri. Sebab gara-gara dia ngiri kita, maka kita makin tinggi derajatnya. Kan bagus begitu. Jangan sampai dia mati. Terusin aja, kan terus saja, terseksa dia, ngiri ulang, kan begitu. Kita nganan aja. Kalau orang ngiri, kita nganan. Begitu. Lagian dia orang Betawi, jangan pengen jadi orang iri ya. Mau pengen jadi orang iri ya? Nggak usah. Watakul murahiman, dan menjadi oleh kamu itu sayang baginya fil batin di batin meluai. Ya Allah kasihan dia, jangan sampai dihukum ya Allah. Gitu. Segala sesuatu ada balasan, jangan dibalas ya Allah. Sian. Wa taqulu lahu du'a bil khair bil ghaib, dan kamu menuntut baginya, memintakan baginya akan doa bil ghaib, dengan tidak kelihatan. Enggak di depan dia, doain aja yang salah. Gitu. Maka para sahabat Nabi, pada tabi'in itu ada orang yang dia dengar, dia doa di belakang, Allahumma tawil umrah, ya Allah panjangin umurnya, terus saja biar makin kurus dia ngiri, terus saja. Sebab gara-gara dia ngiri kita makin ditinggikan derajatnya, terus saja, terus makin dia bakar makin wangi. Itulah kayu bara, makin dibakar makin wangi. Kita dapat bau wangi gara-gara dia dibakar. Jangan matiin dia. Nanti kalau matiin gak wangi lagi. Biar dia terus saja. Panjangin umurnya Allah, panjangin. Jangan mampusin dia ya Allah. Saya mati nantinya. Dengan Nabi nggak pernah mampusin waktu jahat. Kurang ajar terus enggak. Mampus sendiri. Nggak usah didoain. Tapi Nabi tetap tinggi derajatnya. Itulah begitu sikap orang mukmin. Ya udah, ada goyang-goyang kakinya. Kayaknya dengar Allah. Saya tahu. Allah